Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini sudah sehat semua kan anak-anak? Ya, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, sebelumnya untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, coba tengok kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, hadir semua, alhamdulillah. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negeri ini, Indonesia, nah, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab 1, betul, yaitu tentang melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar topik B, yaitu melihat karena cahaya. Nah, anak-anak apakah tahu mengapa kita bisa melihat? Betul, karena kita memiliki panca indera yaitu mata. Nah, bagaimana cara bekerja mata? Nah, anak-anak belum tahu kan? Nah, untuk kita lebih tahu tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar melihat karena cahaya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat menganalisis bagian mata dan fungsinya. Kemudian, peserta didik dapat menguraikan cara kerja mata melalui bagan atau skema sederhana. Pertama, ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada bagian mata yang terlihat atau luar. Nah, di sini ada 6. Ada alis mata yang fungsinya yaitu melindungi mata dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Kemudian selanjutnya ada bulu mata. Nah, bulu mata ini melindungi mata dari benda asing seperti debu dan kotoran. Selanjutnya ada pupil. Nah, di sini pupil merupakan tempat masuknya cahaya dan mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian ada lipatan atau kelopak mata. Di sini yaitu berguna untuk melindungi bagian depan bola mata dan membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Kemudian ada sklera, yaitu selaput putih, melindungi bagian penting di dalam mata seperti lensa mata. Dan yang terakhir ada iris atau selaput pelangi. Di sini memberi warna pada mata dan mengatur ukuran pupil. Selanjutnya ada bagian dalam mata. Pertama ada kornea. Nah, kornea ini berfungsi untuk melindungi mata bagian depan dan sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa. Lensa ini memfokuskan cahaya dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Selanjutnya ada retina. Retina ini selaput paling dalam. Nah, peka terhadap cahaya dan berfungsi untuk menerima cahaya dan menyampaikan informasi ke saraf mata. Selanjutnya ada saraf mata. Nah, saraf mata ini meneruskan sinyal bayangan dari retina dan menghubungkan ke otak. Kemudian ada otak siliaris. Nah, otak ini berada di dekat lensa, berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Nah, di sini terdapat ada proses bagaimana mata melihat dan terdapat beberapa video di mana menerangkan proses mata melihat. Hai, aku bisa melihatmu. Begitu juga kamu bisa melihatku. Kita bisa melihat karena Tuhan memberikan kita sepasang mata. Mari kita membicarakan tentang mata, karena mata bisa membantu kita untuk melihat sesuatu, melihat warna, dan melihat video ini juga. Ayo kita cari tahu bagaimana cara mata kita bekerja. Baiklah, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mata kita. Di dalam mata kita terdapat kornea. Kornea mata kita seperti lensa kamera atau jendela
yang bisa memungkinkan untuk menerima cahaya masuk. Kornea adalah permukaan mata kita yang jernih. Jadi kornea ini berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Setelah kornea terdapat iris. Iris merupakan struktur mata yang melingkar tipis. Iris dapat memberikan warna pada bola mata. Iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata kita. Cahaya yang masuk akan diteruskan ke pupil. Pupil adalah bagian mata yang terletak di tengah iris yang berwarna hitam dan berbentuk bulat. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika cahaya yang masuk besar dan terang, maka pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika cahaya yang masuk sedikit dan redup, maka pupil akan membesar. Kemudian ada lensa mata. Ayo kita lakukan percobaan. Tutup salah satu mata dan dekatkan pensil ke mata yang terbuka. Sekarang dekatkan pensil ke matamu lebih dekat, dan lebih dekat lagi. Sekarang, apakah pensil itu menjadi buram? Betul sekali. Inilah cara lensa matamu bekerja. Fokus dan tidak fokus penglihatan tergantung pada seberapa jauh jarak objek dari mata kita. Jadi fungsi lensa mata yaitu untuk mengatur fokus cahaya yang masuk lalu dipantulkan ke retina. Sekarang cahaya berada di retina. Cahaya yang masuk di dalam retina membentuk bayangan yang bersifat terbalik, nyata, dan diperkecil. Retina berfungsi untuk mengatur cahaya menjadi sensor gambar, lalu mengubahnya menjadi sinyal saraf optik yang kemudian dikirimkan ke otak. Setelah cahaya masuk di otak, otak akan mengembalikan gambar kembali dan membuat kita bisa melihatnya. Luar biasa bukan? Nah, sudah jelas ya bagaimana proses mata melihat benda. Nah, yang pertama itu objek nyata atau benda ini memantulkan gelombang cahaya ke arah mata. Kemudian gelombang cahaya masuk melalui kornea dan pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk. Dan gelombang cahaya itu difokuskan oleh lensa mata ke titik fokus di retina. Nah, selanjutnya bayangan benda tersebut terbentuk di retina. Kemudian saraf mata mengirimkan informasi bayangan ke otak untuk diterjemahkan. Dan otak menerjemahkan bayangan sehingga mata bisa melihat. Selanjutnya yaitu gangguan penglihatan pada manusia. Nah, ini bisa disebabkan karena beberapa faktor ya, seperti bawaan sejak lahir, kemudian dari penyakit lain. Ada faktor usia atau kebiasaan yang tidak baik. Nah, contohnya ada yang pertama ada rabun jauh atau miopi. Rabun jauh ini merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Penyebabnya bisa karena perilaku tidak sehat seperti membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan yang minim, kemudian terlalu lama melihat layar televisi, komputer, handphone, kemudian melihat layar atau buku terlalu dekat, dan kurang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Nah, bisa jadi juga karena faktor keturunan. Nah, penderita rabun jauh ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus. Selanjutnya ada rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat ini merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Nah, rabun dekat ini bisa disebabkan karena faktor usia. Umumnya dimulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga dengan mata tua. Namun, rabun dekat ini juga bisa terjadi karena faktor keturunan. Nah, gangguan ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Selanjutnya yang ketiga ada mata silindris atau mata silinder. Nah, mata silindris ini merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea, menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebabnya bisa karena membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, kemudian membaca atau menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Nah, gangguan ini bisa dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Nah, setelah mengetahui materi tadi dari penjelasan dan juga dari video pembelajaran, nah Ibu akan membagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di sini anak-anak harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari Ibu. Anak-anak memiliki 2 tugas. Yang pertama ada teka-teki silang. Nah, di sini anak-anak mengisi
teka-teki ini ada beberapa soal, yaitu ada mendatar dan menurun. Nah, di sini anak-anak mengisi jawabannya di kotak-kotak kosong yang ada di atasnya tadi. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta untuk membuat gambar skema bagaimana mata melihat beserta penjelasannya. Jika anak-anak tadi mendengarkan penjelasan, maka anak-anak pasti bisa untuk mengerjakan soal ini. Nah, untuk itu kalian harus saling bekerja sama, betul, untuk mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, setelah selesai nanti, kalian Ibu minta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Nah, Ibu beri waktu 20 menit anak-anak untuk mengerjakan tugas ini. Nah, anak-anak sangat hebat sekali ya, sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Anak-anak Ibu lihat sudah paham tentang materi ini ya. Iya, alhamdulillah sudah paham ya. Nah, selanjutnya Ibu memiliki tugas lagi, namun ini bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan besok pagi. Nah, di sini Ibu memiliki asesmen formatif. Nah, anak-anak mengerjakannya secara individu ya, tidak boleh berkelompok. Nah, di sini anak-anak harus menjawab beberapa soal. Di sini anak-anak bisa tulis nama, kelas, nomor absen, dan langsung menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Di sini ada soal pilihan ganda dan juga uraian. Baik anak-anak, pelajaran pada hari ini telah selesai. Namun sebelumnya kita menyimpulkan bersama-sama dulu apa saja ya yang kita pelajari tadi. Betul, ada bagian-bagian mata. Kemudian ada apa lagi? Cara mata bekerja. Dan ada apa lagi? Iya betul, kelainan-kelainan pada mata. Nah, tadi ada bagian mata. Ada dua, betul, ada bagian luar dan dalam. Yang bagian luar yang terlihat ya, ada apa saja tadi? Betul, ada alis, bulu mata, pupil, kemudian ada kelopak mata, iris, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian dalam pada mata, ada apa saja? Betul, ada kornea, lensa, saraf mata, retina, dan otot siliaris, betul. Selanjutnya proses mata kita melihat. Ya, pertama melihat objek nyata, yaitu cahaya akan diterima oleh pupil. Kemudian ya, yang kedua yaitu diteruskan ke lensa, betul. Nah, gelombang cahaya itu kemudian masuk ke kornea dan pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk, betul. Nah, gelombang cahaya itu kemudian difokuskan ke lensa mata, ke titik fokus di retina. Kemudian bayangan benda terbentuk di retina. Nah, selanjutnya saraf mata mengirimkan informasi bayangan ke otak dan diterjemahkan. Selanjutnya, otak menerjemahkan bayangan tersebut. Nah, sehingga mata kita bisa melihat. Nah, betul, anak-anak sangat hebat ya, sudah paham materi pada hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Nah, langsung saja Ibu akhiri pada pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.